My voice won't hesitate to run up on your boy. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 Prodi D4 jurusan Fisioterapi kelas A semester 2 Poltekkes Kemenkes Surakarta. Tujuan pembuatan video ini guna untuk memenuhi tugas dari Bapak Sugiono selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diah Kukun Jayanti. Saya Dinda Putri Maharani. Saya Dwi Sari Kusmaningrum. Saya Fania Nanda Prasintia. Pada kesempatan ini, kami ingin memaparkan materi mengenai norma, moral, dan nilai. Pengertian norma. Norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, pandangan, pengendalian sikap, dan tingkah laku manusia. Berdasarkan isinya, norma dibagi menjadi dua, yakni yang pertama yaitu perintah, adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibatnya itu dipandang baik dalam masyarakat. Dan yang kedua, yaitu larangan, yaitu adalah keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang tidak baik dalam masyarakat. Begitu. Dan artinya, norma adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat, serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankannya, dan perbuatan-perbuatan mana yang harus ditinggalkannya. Berdasarkan sifat, norma dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu norma formal. Merupakan suatu aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah maupun lembaga masyarakat atau institusi resmi. Contohnya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang tertera pada Lembaran Daerah tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Dan yang kedua, terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 yang tertera pada Lembaga Daerah tentang Kependudukan. Berdasarkan sifat yang kedua, yakni norma non-formal, yaitu merupakan suatu bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan masyarakat. Biasanya, bentuk dari norma non-formal ini tidak tertulis. Namun, masyarakat menjalankannya karena kesadaran ataupun sudah menjadi kebiasaan yang ada dalam suatu lingkup kehidupan, dan bersifat tidak resmi dan tidak memaksa. Contohnya, yaitu aturan-aturan yang ada di rumah maupun keluarga, yang biasanya norma non-formal ini berbentuk suatu kebiasaan seperti cara bersikap saat makan dan minum. Berikutnya ada jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma dibagi menjadi 4. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesopanan, ketiga norma kesusilaan, dan yang terakhir norma hukum. Norma agama berdasarkan akidah atau aturan yang ada di dalam agama. Norma ini sifatnya mutlak dan penganutnya harus menaati aturan dalam agama tersebut. Jika tidak, seseorang akan kehilangan iman dan keyakinan. Yang kedua, norma kesopanan. Asal norma kesopanan dari tingkah laku masyarakat yang berlaku di daerah tertentu. Norma ini bersifat relatif, artinya penerapannya bisa berbeda satu sama lainnya. Yang ketiga, norma kesusilaan. Berdasarkan hati nurani atau hak manusia dan sifatnya umum. Arti umum yaitu setiap orang memilikinya meski bentuknya bisa berbeda. Norma kesusilaan berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, norma hukum. Norma hukum berfungsi mengatur tata tertib di suatu negara. Masyarakat akan mendapat sanksi jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam negara. Sanksi ini dilakukan oleh lembaga pemerintah resmi.
Contoh dan sanksi apabila melanggar norma. Yang pertama, yaitu norma agama. Contohnya, keharusan beriman kepada Tuhan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Dan sanksi apabila melanggar norma agama, yaitu hukuman dari Tuhan yang Maha Esa, berupa siksaan kelak di akhirat. Dan yang kedua, yaitu norma kesopanan. Contohnya, orang bersalaman ketika bertemu, berpamitan ketika berangkat ke sekolah, berpakaian dengan pantas, dan menghormati orang yang lebih tua. Apabila melanggar norma kesopanan ini, sanksinya yaitu pengucilan oleh anggota masyarakat, dianggap aneh, dicemooh, dan tidak dihormati. Yang ketiga, yaitu norma kesusilaan. Contohnya, perilaku berdasarkan norma kesusilaan adalah sikap jujur, tidak mencuri, dan menghargai orang lain. Kemudian, sanksi apabila melanggar norma kesusilaan, yaitu rasa bersalah dan menyesal yang muncul dari hati nuraninya sendiri. Dan yang terakhir, yaitu norma hukum. Contohnya, pasal 339 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana, pasal 1 sampai 9 dan 11 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan. Sanksi apabila melanggar norma hukum ini yaitu berupa kurungan penjara, membayar denda, dan hingga sanksi administratif. Pentingnya norma. Norma etika profesi penting karena merupakan sebuah pedoman dalam dinas mengenai pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan pengabdian yang profesional ketika melaksanakan suatu tugas profesi. Pengertian moral, istilah moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata moral yaitu mos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores yang masing-masing mempunyai arti yang sama, yaitu kebiasaan atau adat. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Karakteristik moral. Yang pertama, moral sebagai etika, sebagai nilai moral intrinsik, prinsip baik dan buruk dalam sebuah kelompok masyarakat. Yang kedua, moral sebagai hipotesis imperatif. Yang ketiga, moral merupakan suatu restricted action. Jenis moral dan contohnya. Yang pertama ada moral ketuhanan. Moral ketuhanan adalah semua hal yang berhubungan dengan keagamaan berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Contoh moral ketuhanan yaitu menghargai sesama manusia. Yang kedua ada moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat adalah segala hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Contoh moral ideologi dan filsafat yaitu menolak ideologi asing yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. Yang ketiga ada moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan adalah beberapa hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Contoh moral etika dan kesusilaan yaitu mengucapkan salam kepada orang lain ketika bertemu atau berpapasan. Yang keempat, moral hukum adalah salah satu hal yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Contoh moral disiplin dan hukum yaitu selalu menggunakan perlengkapan yang diharuskan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara di jalan raya. Pengertian nilai. Pada hakikatnya, nilai adalah suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, namun bukan objek itu sendiri. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang kemudian nilai dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku, baik disadari maupun tidak disadari. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai dijabarkan dalam wujud norma,
ukuran, dan kriteria sehingga merupakan suatu keharusan, anjuran, atau larangan tidak dikehendaki atau tercela. Sifat nilai. Ada 3 sifat nilai, yaitu yang pertama bersifat abstrak yang ada dalam kehidupan manusia. Yang kedua memiliki sifat normatif. Yang ketiga berfungsi sebagai daya dorong atau motivator dan manusia adalah pendukung nilai. Penggolongan nilai menurut Noto Nagoro. Ada 3 nilai. Yang pertama nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Yang kedua nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan. Yang ketiga nilai kerohanian, segala sesuatu yang bersifat rohani manusia yang dibedakan dalam 4 tingkatan, yaitu kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius. Moral dan etika. Antara etika dan moral mempunyai hubungan yang sangat erat, karena antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia untuk menentukan baik atau buruk dari suatu perbuatan. Next. Hubungan nilai moral dengan profesi. Dalam dunia kerja, etika merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya etika, diharapkan mampu untuk membangkitkan kepekaan dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya. Nilai etika tersebut akan tercermin dalam kewajiban dari aparatur profesi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah terakumulasi dalam bentuk sikap dan perilaku yang harus dijaga oleh setiap profesi. Bentuk konkretnya dengan dicantumkannya kode etik maupun dilakukannya sumpah atau janji ketika diangkat menjadi aparatur profesi tersebut. Dengan demikian, yang dimaksud dengan etika adalah nilai moral yang mengikat penyelenggara itu bersikap, berperilaku, bertindak, dan berucap dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran, wewenang, dan tanggung jawab. Next. Nilai moral profesi adalah kekuatan yang mendasari atau mengarahkan perbuatan yang baik dan luhur. Ada 4 contoh nilai moral yang harus dimiliki, yaitu 1. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi. 2. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi. 3. Idealisme adalah sikap perilaku seseorang agar tidak membuat pelanggaran pada nilai etika yang dapat membuat kerugian pada orang lain. Seseorang yang idealisme akan selalu berpegang teguh pada perilaku etis di dalam profesi yang mereka jalani. Yang keempat adalah objektif, yaitu setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang memberikan anggota. Prinsip ini adalah mengharuskan anggota untuk bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan, kepentingan, atau di bawah pengaruh pihak lain. Berikut adalah daftar pusaka yang dicantumkan dari kelompok kami. Demikian pemaparan materi mengenai norma, moral, dan nilai dari kelompok kami. Bila ada perkataan yang kurang berkenan dan banyak kekurangan dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.